Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bakai 5 Kreatif. Ini adalah episode ketujuh dari animasi dasar Adobe After Effects. Jangan kemana-mana karena kita akan belajar terus. Di episode ini kita akan belajar mengenai cara menganimasikan teks. Teks di sini bisa berbentuk kalimat, frase, ataupun kata sebagai bagian terkecil dari bahasa yang memiliki arti. Dan di dalam animasi teks ini kita juga akan belajar menganimasikan huruf per huruf sebagai unsur pembentuk dari sebuah kata. Perhatikan di layar monitor teman-teman. Pertama-tama kita buat komposisi baru dengan menekan Ctrl N. Pada komposisi setting yang muncul, beri nama komposisi kita belajar animasi teks. Selanjutnya, klik tombol OK untuk membuat komposisi baru dengan nama belajar animasi teks. Tekan Ctrl T untuk memilih tab tool yang ada di toolbar. Arahkan mouse ke tab tool. Double klik tombol tab tool untuk menempatkan kursor di tengah tab. Pada panel paragraf, aktifkan tombol center text. Yang ini teman-teman. Setelah itu aktifkan caps lock pada keyboard dan ketikkan animasi teks. Setelah selesai, klik di area kosong pada komposisi. Kemudian mengaktifkan caps lock pada keyboard. Pada panel karakter, pilih jenis huruf, ketebalan, dan atur besar hurufnya sehingga nampak bagus dan jelas terbaca. Arahkan mouse ke komposisi yang ada di timeline. Klik segitiga mengarah ke dalam yang ada di sisi kiri layer text. Klik segitiga untuk memunculkan properti yang ada pada layer text. Secara default, layer text memiliki dua properti pokok yang terdapat di dalamnya, yaitu text dan transform. Klik segitiga yang ada di kedua sisi properti teks untuk memunculkan properti yang ada di dalamnya. Sebelum kita lanjut, saya akan berikan sedikit gambaran mengenai animasi ini. Animasi ini umumnya memiliki sedikitnya dua buah keyframe. Keyframe pertama menunjukkan posisi awal di mana objek kita berada, sedangkan keyframe kedua menunjukkan posisi akhir dari objek kita. Dalam hal ini, jika kita hanya menggunakan properti transform berupa posisi, perpindahan objek dari frame pertama ke frame kedua itu terdapat sebuah proses yang ditandai dengan adanya sejumlah frame. Banyaknya frame yang terdapat di antara kedua keyframe menunjukkan lamanya proses berjalan dari posisi awal menuju posisi akhir. Proses ini khususnya dalam animasi teks diatur di dalam Advance. Advance berperan untuk mengatur prosesnya. Jadi animasi teks itu pada dasarnya terdiri dari tiga bagian yang memiliki peran berbeda. Ada yang berperan untuk menempatkan dan mengatur teks di posisi awal sebelum masuk dan menuju ke posisi akhir. Dalam hal ini diperankan oleh properti yang ada di dalam animate. Adapun yang berperan memindahkan objek dari posisi awal ke posisi akhir dan merekam perpindahan objek dengan membuat keyframe. Dalam hal ini diperankan oleh tool yang ada di dalam range selector, yaitu Start,
end, dan offset. Sedangkan yang berperan mengatur proses perjalanan objek dari posisi awal sampai pada posisi akhir itu diperankan oleh advance. Setelah memahami masing-masing tugas ketiga bagian tersebut, mari kita coba melihat penerapannya dalam membuat animasi teks menggunakan teks yang ada di stage. Untuk membuat animasi teks yang keren, pada properti teks, kita harus menambahkan satu buah properti, yaitu properti animator. Caranya, klik tombol segitiga yang ada di sisi kanan animate, sejajar dengan properti teks. Yang ini teman-teman, tombol yang ini, jika kita klik akan muncul kotak dialog properti animasi. Pada kotak dialog properti, pilih salah satu properti yang ada untuk membuat animasi sesuai dengan animasi yang kita inginkan. Misalnya, kita akan menganimasikan teks tersebut. Sebelum teks tersebut berada pada posisi seperti yang dilihat di monitor, kita ingin posisi teks tersebut berada di area tertentu. Maka pada kotak dialog, kita pilih properti posisi. Dengan demikian, pada properti teks akan bertambah satu buah properti yang bernama animator 1, yang di dalamnya terdapat rank selector 1 dan posisi. Posisi ini fungsinya sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, hanya untuk menempatkan objek teks di area lain sebelum teks tersebut kembali pada posisi akhir di mana teks tersebut terlihat atau terbaca. Untuk memposisikan teks sebagaimana yang dimaksud, kita atur value yang ada di sisi kanan posisi, yaitu value sumbu X dan value sumbu Y. Kita atur sumbu Y-nya aja ya. Setelah itu, agar menjadi sebuah animasi, kita harus merekam perpindahan objek tersebut dengan cara membuat dua buah keyframe pada frame yang ada di timeline. Yang berperan dalam membuat keyframe di sini terdapat pada range selector. Untuk melihatnya, klik ikon segitiga yang ada di sisi kiri range selector. Di dalam range selector terdapat 3 alat yang dapat kita gunakan untuk membuat keyframe, yaitu start, end, dan offset. Selain itu, di dalam range selector ada juga yang namanya advance. Di advance inilah yang memegang peranan mengatur proses perpindahan objek pada saat mulai masuk sampai objek tersebut berada pada posisi akhir. Untuk memahami lebih dalam, buat 3 buah komposisi dengan nama start, end, dan offset. Pertama-tama, ubah nama komposisi belajar animasi teks menjadi start dengan cara klik kanan di area stage. Pada dialog box yang muncul, pilih composition setting. Pada box komposisi setting yang muncul, ganti nama komposisi menjadi start. Copy layer teks yang ada pada komposisi start. Selanjutnya, tekan Ctrl N untuk membuat komposisi baru. Beri nama komposisinya N. Pada komposisi N, tekan Ctrl V untuk mempaste layer teks yang sudah di-copy sebelumnya. Buat lagi satu komposisi baru. Beri nama komposisinya menjadi offset. Pada komposisi offset, tekan Ctrl V untuk mempaste layer teks yang ada di clipboard.
Sekarang kita sudah memiliki 3 komposisi baru, yaitu start, end, dan offset. Ketiganya memiliki objek teks yang sama. Kita coba menggunakan start yang ada di komposisi start terlebih dahulu. Caranya, klik di detik 0 untuk menempatkan time indicator pada frame pertama. Di sisi kiri start, aktifkan ikon stopwatch untuk membuat keyframe pada detik 0 atau frame pertama. Setelah itu, klik di detik pertama atau frame ke-30 untuk menempatkan time indicator pada frame ke-30. Selanjutnya, ubah value yang ada di sisi kanan start. Ubah nilai 0 menjadi 100. Objek kita sudah berpindah dari posisi awal ke posisi akhir. Selanjutnya kita pindah ke komposisi end. Di komposisi end, pada bagian end, kita buat keyframe pada frame pertama dengan mengaktifkan ikon stopwatch yang ada di sisi kiri end. Pada frame ke-30, buat lagi 1 buah keyframe dengan cara pada value di sisi kanan end, ubah nilai 100 menjadi 0%. Objek kita sudah berpindah dari posisi awal ke posisi akhir. Kemudian pada komposisi offset, buat juga 1 keyframe di frame pertama dengan mengaktifkan ikon stopwatch yang ada di sisi kiri offset. Selanjutnya pada frame ke-30, buat lagi 1 buah keyframe dengan cara ubah value yang ada di sisi kanan offset. Ubah value 0 menjadi 100%. Setelah itu lihat ketiga hasil dari komposisi tersebut. Ketiga komposisi menghasilkan animasi yang sama. Sekarang ubah based on ke komposisi yang terdapat pada advance. Ubah line menjadi word. Setelah itu, lihat hasil ketiganya. Di komposisi offset, tempatkan time indicator pada frame ke-30 atau tepatnya pada keyframe terakhir. Selanjutnya, ubah value 100 menjadi minus 100. Tekan spasi untuk melihat hasilnya. Sekarang, ubah based on komposisi start yang terdapat pada advance. Ubah word menjadi karakter. Demikian pula based on pada komposisi end. Begitu juga pada komposisi offset. Setelah selesai, lihat hasil ketiga komposisi tersebut. Di komposisi offset, tempatkan time indicator pada detik pertama atau keyframe kedua. Selanjutnya, ubah value 100 menjadi minus 100. Tekan spasi untuk melihat hasilnya. Selanjutnya, tempatkan time indicator pada detik 0 atau keyframe pertama. Ubah value 0 menjadi 100. Kemudian, tekan tombol di sisi kanan save yang ada di advance. Yang ini. Ubah square menjadi rundown.
Preview hasilnya dengan menekan tombol spasi pada keyboard. Tukar kedua posisi keyframe dengan cara seleksi kedua keyframe. Klik kanan pada salah satu keyframe terpilih. Pada kotak dialog yang muncul, pilih keyframe asisten, time reverse keyframe. Kemudian, tekan tombol di sisi kanan save yang ada di advance, ubah rundown menjadi ramp up. Preview hasilnya dengan menekan tombol spasi pada keyboard. Kecepatan animasi teks dapat diatur pada easy high dan easy low yang ada di sini. Fungsi easy high dan easy low keduanya sama dengan jika kita menggunakan speed graph yang terdapat pada graph editor. Selain menggunakan animasi properti posisi, kita juga bisa menambahkan properti lain dengan cara klik tombol segitiga di samping EDD sejajar dengan animator 1. Pilih properti lainnya untuk menambahkan ke dalam animasi kita. Selanjutnya, pada value yang ada di sisi kanan properti yang baru ditambahkan, ubah value sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya, preview hasilnya dengan menekan tombol spasi. Saya akhiri dulu tutorial kita kali ini. Dengan harapan semoga tutorial ini dapat bermanfaat buat teman-teman, insya Allah. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.